Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang kembali di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Nur Muhammad selaku dosen prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Dia Kerosa Sasabila, mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019B. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan yang bersumber dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Priyono. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silahkan simak video ini ya. Happy watching. Dalam melakukan suatu pekerjaan, tentu perlu dirancang untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasional. Kewajiban dan tanggung jawab setiap pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan orang yang akan dibawa masuk ke dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, dengan demikian, analisis pekerjaan ini merupakan esensial untuk menentukan persyaratan-persyaratan sumber daya manusia yang dibutuhkan di organisasi tersebut. Tujuan dari analisis pekerjaan ini adalah untuk mendefinisikan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakannya. Selain itu, analisis pekerjaan juga menyediakan suatu ringkasan kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan, hubungan dengan pekerjaan lain, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, serta kondisi kerja dari suatu pekerjaan. Pembahasan pertama yaitu mengenai tahap-tahap analisis pekerjaan. Tahap pertama yaitu penentuan pekerjaan yang akan dianalisis. Jadi permintaan analisis pekerjaan dimulai dari karyawan, penyelia, ataupun manajer. Karyawan yang meminta suatu analisis ini biasa dikarenakan ada tuntutan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam hal ini misalnya seperti gaji karyawan yang sebagian besar didasarkan pada bentuk pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, jika pekerjaan yang mereka lakukan berubah, maka kompensasi yang tepat untuk pekerjaan tersebut juga mungkin dapat berubah. Kemudian penyelia dan manajer juga dapat meminta analisis untuk menentukan kompensasi yang tepat, di mana mereka dapat tertarik pada rekomendasi formal atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses rekrutmen, seleksi, maupun pelatihan pekerjaan. Tahap kedua yaitu pembuatan kuesioner. Nah, dalam analisis pekerjaan, kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yang beragam. Ada kuesioner ini dapat membantu mengetahui mengenai tugas, tanggung jawab, kemampuan individu, serta standar kinerja dari pekerjaan yang mereka selidiki. Nah, pada saat seorang analis meneliti pekerjaan-pekerjaan yang serupa di dalam departemen yang berbeda, hanya kuesioner yang sama yang kemungkinan dapat memberikan data yang berguna mengenai pekerjaan tersebut. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Cara terbaik untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yaitu dengan melakukan analisis pekerjaan. Nah, seorang analis perlu mengevaluasi pengorbanan antara waktu, biaya, dan akurasi yang berkaitan dengan setiap teknik pengumpulan data. Jika analis telah menentukan pengorbanan mana yang paling penting, maka mereka dapat menggunakan wawancara, kuesioner, atau catatan harian karyawan pada beberapa kombinasi untuk mengumpulkan data mengenai informasi pekerjaan yang mereka selidiki. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek pekerjaan yang dianalisis. Pertama, ada keluaran pekerjaan. Mengukur keluaran pekerjaan atau work output merupakan hal penting dalam desain pekerjaan, menentukan persyaratan personal staff, menetapkan standar dan tujuan kinerja, serta mengevaluasi nilai pekerjaan. Nah, dalam suatu pekerjaan, pemusatan pada pengukuran keluaran tertentu dapat menghasilkan informasi mendalam mengenai pekerjaan. Semakin banyaknya jenis indikator keluaran tersebut, maka diperlukan untuk mendapatkan dan menyempurnakan pandangan mengenai suatu pekerjaan yang tengah diselidiki. Aspek kedua yaitu aktivitas atau tugas yang dilaksanakan. Dalam hal ini, bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya itu sama pentingnya dengan apa yang dicapainya. Nah, informasi mengenai aktivitas atau tugas yang membentuk suatu pekerjaan tersebut sangat berharga untuk tujuan perancangan pekerjaan dan struktur organisasi, mendefinisikan persyaratan pekerjaan dan jalur karir, menentukan keperluan pelatihan dan pengembangan, mendefinisikan kelebihan suksesi manajemen, serta perencanaan dan tinjauan kinerja. Aspek ketiga yaitu kompetensi. Data mengenai pengetahuan dan keahlian individu perlu dimiliki demi menghasilkan kinerja yang memuaskan, di mana kemampuan tersebut mendasari perilaku yang terjadi pada pekerjaan. Dalam hal ini mencakup informasi mengenai apa keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Nah, informasi tersebut digunakan dalam pendefinisian persyaratan kerja untuk seleksi dan penempatan, menetapkan jalur karir, merencanakan desain organisasi, menentukan kebutuhan pelatihan, serta terkadang membuat evaluasi pekerjaan. Aspek keempat yaitu struktur balas jasa. Jadi dalam analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan digunakan dalam administrasi gaji untuk mempertimbangkan beberapa faktor seperti keluaran, tingkat pendidikan, dan masa jabatan. Nah, selain faktor-faktor tersebut, pokok persoalan bagi analisis pekerjaan dalam mendukung pelaksanaan pengupahan itu adalah bagaimana hubungan pelaporan, jumlah bawahan yang melapor secara langsung, serta pengendalian anggaran atau aset dari suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Demikian pembahasan materi mengenai analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan. Semoga kalian suka dan bermanfaat, serta jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching and see you on next video.